بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Baitus Salam, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Tak lupa kita senantiasa selalu mengingat dan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan dan mencurahkan rahmat, hidayah, taufik serta nikmatnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang sangat mulia dan yang sangat dicintai oleh Allah, yakni salat subuh secara berjamaah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan merintis umat manusia sehingga manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sehingga manusia bisa menjalani kehidupan sesuai yang diterapkan oleh baginda Nabi, sesuai yang disyariatkan oleh agama Islam, yaitu agama yang diwahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Singkat, saudara-saudara, bapak-bapak hadirin sekalian, kita mengulas kembali beberapa pembahasan yang lalu tentang ayat ke-6 dari suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Seperti biasa, tak enak dan tidak bagus indah rasanya ketika kita tidak menyambung makna dan tafsiran daripada ayat tersebut. Minggu kemarin sempat ditelepon oleh adinda, siapa namanya, muazin kita. Saya sudah berangkat dari Pelamo, gas pagi-pagi sampai di Batara Raya dekat masjid, putus rantainya. Itulah perumpamaan ketika kita menginginkan dan merencanakan sesuatu, jika Allah belum mengizinkan, tak sampai, saudaraku, tak sampai. Padahal udah bangun pagi-pagi, malamnya sudah ingat dan menyiapkan besok saya harus ke Baitus Salam, berangkat. Sampai di Batara Raya, putus rantainya. Kebetulan motor ini pakai rantai, yang kemarin yang metik. Jadi yang kemarin gak pernah putus karena memang tak ada rantai. Jadi langsung saya konfirmasi ke adinda, saya tak bisa datang. Baik Ustaz, terima kasih konfirmasinya. Begitulah ceritanya kira-kira ya. Jadi gak jadi kita sambung minggu yang kemarin. Maka alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bertatap muka. Kesempatan yang sangat luar biasa, yang insya Allah dirindu-rindukan, dinanti-nantikan oleh pribadi saya dan mudah-mudahan untuk bapak-bapak hadirin sekalian. Karena sesuatu yang baik, terkadang walaupun kita menginginkan, ada saja kendala. Pasti ada jalan sehingga kita
nanti sajalah, lawang kita sudah begini. Kadang-kadang seperti diumpamakan dalam sebuah sekolah, ketika kita bersekolah tiap hari ingin kita libur. Tapi kalau terlalu lama libur, lama kali masuk sekolah. Begitulah umpamanya. Tapi mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada setiap majelis ilmu, setiap jamaah yang ingin mendengarkan daripada ilmu-ilmu yang baik nanti. Baiklah saudara hadirin sekalian, bapak-bapak. Kemarin ihdinas siratal mustaqim. Supaya nyambung dan supaya paham, kita bahas dan ulas sedikit. Ihdinas siratal mustaqim. Secara harfiah, secara terjemahan Quran biasa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini artinya. Tapi menurut tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain tak jauh beda. Menurut tafsir yang dimaksudkan di sini adalah berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk, berilah kami jalan, kasih tahu kami, bimbing kami, arahkan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu dijelaskan di dalam ayat ke-7 yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika ada yang bertanya, petunjuk yang seperti apa sih yang diminta oleh orang Islam itu? Jalan yang bagaimana sih yang dimaksudkan oleh orang mukmin itu meminta kepada Tuhannya? Maka dijawab dengan ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sana ada mad ladzim musaqqal kilmi, agak panjang sikit. Meski agak nada-nada bukan berarti imamnya ini supaya disanjung-sanjung agak panjang, enggak. Memang di sana mad ladzim musaqqal kilmi harus dipanjangkan. Malah kalau dipendekkan maka menyalahi aturan dan bisa-bisa terjemahnya akan menjadi keliru. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan, yaitu hidayah, yaitu petunjuk, yaitu rahmat dan nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada mereka. Siapa mereka? Nabi-nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, sahabat-sahabat baginda Nabi, atau hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang telah engkau beri nikmat ya Rabb. Nikmat apa yang dimaksudkan? Nikmat iman dan Islam. Makanya ketika kita mendengar beberapa ulama kita menjelaskan daripada penafsiran Al-Quran, nikmat yang paling indah, yang tidak ada tandingannya adalah nikmat iman dan Islam. Ketika anak SD, anak SMP, anak SMA ditanya, nikmat apa yang paling nikmat di dunia ini? Pasti mereka menjawab, anak SD, nikmat dikasih jajan Pak Guru. Kalau anak SMP, nikmat kita dikasih belanja banyak Pak Guru biar kita bisa bersantai. Ditanya kepada anak SMA, nikmat ketika hatiku lagi berbunga-bunga sedang jatuh cinta. Biasanya SMA begitu. Tapi sebenarnya yang tidak ada tandingannya adalah nikmat iman wal Islam. Banyak orang yang hidup bergelimpangan harta, dikelilingi oleh wanita, tahta luar biasa, tidak ada menandingi tingginya di hadapan para manusia di dunia. Tapi kadang-kadang dia tidak diberikan nikmat iman dan Islam. Apa sih sesungguhnya yang kita cari di atas dunia ini? Kebahagiaan, bukan kesenangan. Banyak orang yang senang tapi tidak bahagia. Apa yang membuat mereka senang? Materi, kehidupan hiruk pikuk dunia yang dipenuhi dengan hiburan, senang mereka. Apakah mereka bahagia? Boleh jadi mereka bahagia pada saat mereka melakukan itu. Setelah itu kacau pikirannya. Ini orang yang jauh dari Allah. Kebahagiaan itu bisa diterima oleh mereka yang kaya, oleh mereka yang miskin, oleh mereka yang tidak punya apapun. Karena kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di harta.
Makanya nikmat iman dan Islam mencerminkan dan melahirkan yang namanya kebahagiaan. Meskipun dalam kehidupan dunia dilihat oleh saudara dan saudari kita, kita tidak senang, tapi kalau ada nikmat iman dan Islam, insya-Allah kita akan bahagia. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Saya kasih contoh sedikit. Orang yang kadang-kadang lapar, sebulan tak makan, seminggu tak makan, 2 hari tak makan, masih bahagia. Apa yang dikatakan? Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Dia akan selalu bersabar. Tapi mereka yang tidak diberikan nikmat iman dan Islam, hanya telat makan saja. Jangan tidak makan, telat makan 1 menit saja, maka dia akan marah-marah. Pikiran kacau, perkataan sudah amburadul kemana-mana. Yang manusia dibinatang-binatangkan. Ini enggak bagus kalau disebutkan. Biasa ada manusia nama-nama binatang disebutkan, semua kebun binatang keluar dibuatnya. Itu karena mereka tidak memiliki iman dan Islam. Al-imanu huwa al-iqraru bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wa amaluhu bil arkan. Banyak dari kita mengatakan saya beriman, akan tetapi i'tiqadu bil qalbi, diiktikadkan dengan hatinya. Kalau memang sudah diiktikadkan dengan hati, tentu perkataan, perbuatan, pemikiran hati akan selalu dijaga. Mau berkata yang kasar, ditahan. Mau berfikiran yang macam-macam, bersuuzon kepada saudaranya, diurungkan. Kenapa? Ada iman. Kalaupun sudah sampai misalkan al-iqrar bil lisan, diucapkan dengan lidah, diiktikadkan dengan hati, kalau 1 belum dilaksanakan, wa amaluhu bil arkan, tidak dikatakan beriman. Contoh, tidak solat. Solat kan sesuai dengan rukunnya. Kita bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sudah kita lafazkan. Ada SD pun bisa. Lalu kita iktikadkan dengan hati. Kita betul-betul percaya akan adanya Allah, memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pandai memohon, diiktikadkan dengan hati, tapi solat tidak, tak sempurna iman. Karena belum kita lakukan wa amaluhu bil arkan, dilakukan sesuai dengan rukun yang telah ditentukan. Siapa yang menentukan rukun Pak Ustaz? Kan di Al-Quran tak ada solat itu 5 waktu, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, gak ada. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa itu sesuai rukunnya? Kembali kepada dasar hadis al-ulama'i warasatul anbiya. Ulama pewaris daripada para nabi. Kemarin sudah kita jelaskan, bukan karena Al-Quran itu tidak sempurna sehingga baginda Nabi mengeluarkan hadisnya. Hadis dikeluarkan supaya kita paham apa sih maksud daripada firman Allah, apa sih makna daripada wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi, maka keluarlah hadis. Apa itu hadis? Segala perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, para ulama menerjemahkan, menafsirkan, menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara solat. Apa kata Rasul? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana aku solat. Kalau misalkan ada, ngapain ikut mazhab? Ngapain ikut ulama? Ulama manusia, ulama bisa salah. Kembali kepada Al-Quran. Kalau nggak ada ulama, dapat kita paham Al-Quran? Dapat kita paham hadis? Kalau tidak diangsurkan, dilanjutkan ilmu daripada sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai ulama-ulama kita, dari mana kita mendapatkan hadis? Pernahkah kita berjumpa dengan Rasul? Ketika Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," maka tak sampai kita solat sampai sekarang. Orang kita nggak pernah lihat Rasul solat, kan begitu. Lalu sahabat yang melihat Rasul solat, sahabat menceritakan kepada tabi'in, tabi'in menceritakan kepada tabi'in, tabi'in menceritakan kepada imam-imam, ulama-ulama kita, membuat kitab kita pelajari, pandai kita solat. Itulah aturannya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang akan kita bahas, tapi kenapa kita gambarkan yang tadi supaya tidak timbul pertanyaan. Baik, jalan siapa? Seperti siapa? Menurut siapa? Jalan yang mana diminta oleh kaum muslimin itu? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Contoh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan para orang-orang soleh terdahulu yang telah dikehendaki oleh Allah. Bahkan tidak seorang nabi, ada namanya Ashabul Kahfi. Sampai ada surat Al-Kahfi dalam Al-Quran. Ini diceritakan sampai ratusan tahun dia tidur. Hidup, bawa koinnya dipakai belanja. Heran orang melihatnya. Ini koin pada zaman lalu. Dikehendaki oleh Allah nikmat iman. Dia tidur, serasa sih tidur beberapa menit. Tapi ternyata sudah ratusan tahun. Apa sih yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak? Jalan-jalan orang-orang yang soleh inilah yang ingin kita diberikan oleh Allah. Bukan jalan mereka yang angkuh. Bukan jalan mereka yang memiliki tahta, harta, wanita. Bukan. Jalan mereka yang engkau ridhoi ya Rabb, yang engkau telah berikan nikmat iman dan Islam. Inilah maksud siratal ladzina an'amta, nikmat alaihim, yang telah engkau beri nikmat sesuai dengan kehendakmu. Ghairil maghdubi alaihim, bukan daripada jalan mereka yang engkau murkai. Siapa yang dimasukkan dimurkai di sini? Mereka itu adalah orang yang tahu dan mendengar datangnya nikmat iman dan Islam, tapi tidak mau menjalankan. Siapa dia? Yahudi. Di dalam tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, tafsir Musyayyar, sama. Orang Yahudi yang dimaksudkan. Orang Yahudi bukan karena dia tidak pernah mendengar, disampaikan kepada mereka, kekeh dia. Oh, kami itu kan Muhammad itu keturunan Ismail. Kami bukan ada keturunan Nabi Ibrahim juga. Itu Ismail jauh keturunannya sampai Muhammad itu enggak jelas katanya. Kalau kami jelas. Mereka tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beberapa kali diajak mereka untuk beriman kepada Allah, mereka mengingkari. Maka Allah murka kepada mereka sampai dijelaskan dalam surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai, yaitu orang Yahudi. Waladdallin, dan jalan mereka yang dipenuhi dengan kesesatan. Jangan berikan kami kesesatan sebagaimana orang-orang terdahulu. Siapa yang dimaksudkan? Nasrani. Kenapa dikatakan sesat? Diberikan ajaran, dikasih tahu saya diutus, malah nyembah yang diutus. Itu makanya mereka dibilang sesat. Menyelewengkan sesuatu kaidah yang disebarkan, yang dikasih tahu kepada mereka, itu dikatakan sesat. Contoh kecil. Syiah. Ada agama Islam dibawa oleh baginda Nabi. Lalu datang aliran-aliran baru yang namanya Syiah, mengatasnamakan Sayyidina Ali adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Sesat. Cara ibadahnya bagaimana? Hampir sama dengan agama Islam. Azannya berbeda, tasyahudnya berbeda. Kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia tidak. Asyhadu an la ilaha illallah sama wa anna Ali bin Abi Thalib Rasulullah. Ini sudah menyimpang dari ajaran yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi, maka dibilang sesat. Kalau tidak mengatasnamakan Islam, kami tidak keberatan. Orang Islam tidak merasa tersinggung, tidak merasa diungkit-ungkit permasalahannya. Tapi karena mereka mengatasnamakan diri umat seperti umat Islam juga, tapi mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka itulah yang dikatakan dengan sesat. Sedangkan jelas, la nabiyya ba'dah. Mau dia jenggotnya sampai terurai 5 meter ke tanah, berkata sayalah Nabi setelah Muhammad, jangan percaya. Itu
pembohongan yang sangat luar biasa. Kalaupun ada nabi yang akan turun nanti di akhir zaman, dia tak akan jadi nabi lagi. Mungkin pernah hadirin sekalian mendengar sebuah riwayat yang menceritakan Nabi Isa akan turun membunuh Dajjal, itu betul. Tapi kedudukannya pada saat turun bukan sebagai nabi. Nabi dan rasul, bukan. Nabi adalah mereka yang menyebarkan agama Allah untuk dirinya dan keluarganya. Rasul adalah mereka yang menyebarkan agama Allah untuk orang banyak atau untuk kaumnya. Nabi Isa adalah Rasul, menyebarkan agama untuk orang banyak, orang Nazaret pada waktu itu. Akhir zaman diturunkan oleh Allah, tapi bukan untuk menyebarkan agama. Apa tujuannya? Membunuh Dajjal. Jadi apa kedudukannya? Utusan saja, bukan sebagai Nabi. La nabiyya ba'd. Ada keturunan baginda Nabi yang namanya Imam Mahdi. Apakah dia seorang Nabi? Bukan. Dia disebut imam, pemimpin. Jadi tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tiba-tiba Syiah mengatakan Sayyidina Ali itu Nabi setelah Nabi Muhammad. Inilah yang dikatakan dengan sesat. Seperti yang dilakukan oleh orang Nasrani. Semoga kita terhindar dari itu maksudnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa di sana mad lazim musaqqal kilmi? Karena itu dipertegas dan diperdalam. Seumpama kita minta sesuatu petunjuk dan nasihat kepada ibu kita, "Ma, iya nak, kasihlah aku nasihat sebagaimana engkau menasihati kakakku yang kemarin." Masuk betul dalam pikiranku, Mak. Itulah umpanya waladdallin. Masuk betul, Mak. Kita diajari memelas oleh Allah. Kita diajari bagaimana kita mencari rasa kasihan supaya kita dikasihani oleh Allah. Makanya Al-Fatihah ini isinya dari kata Bismillahirrahmanirrahim sampai kepada akhir waladdallin, semua doa. Maka dianjurkan di akhir membaca surat Al-Fatihah, ulama menganjurkan mengucapkan amin, yang artinya terimalah doa kami ya Rabb. Terimalah doa hamba ya Tuhanku. Amin. Terimalah doa kami. Amin. Jujur artinya. Beda panjang pendek aja beda artinya. Makanya setiap mereka yang membaca Al-Quran harus diteliti panjang pendeknya. Ini mad lazim apa? Ini mad jaiz apa? Ini mad wajib apa? Dijelaskan. Mad tabi apa tidak? Salah panjang pendek, keliru maknanya. Apalagi salah hurufnya. Apalagi salah harakatnya. Kemarin sudah dicontohkan, kalbu dengan qalbu jauh beda. Qalbu artinya hati, kalbu artinya anjing. Jauh artinya. Makanya hati-hati di dalam membaca Al-Quran. Tapi bagi mereka yang tak tahu tentang ilmu itu, salah tak apa. Tapi jangan berhenti di situ. Belajar sampai tahu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi ketika ada orang salah, Pak Ustadz saya bisanya begitu saja nyebutnya. Apa sah sholat saya? Sah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Dalam sholat yang wajib saja, tak mampu berdiri, duduk, kata Rasul. Tak mampu duduk, tidur. Tak mampu tidur, gerakkan anggota tubuhmu yang bisa bergerak. Semua tubuh nggak bisa bergerak ya Rasul. Nafasmu turun naikkan. Nafas pun nggak bisa turun naik, berarti mau mati. Sampai segitunya diringankan kepada kita oleh baginda Nabi. Dalam menjalankan yang wajib saja ada keringanan. Apalagi yang sunnah, apalagi pekerjaan yang lain. Yang langsung hubungannya kepada Allah saja ada keringanan. Bahkan salat ini dijemput langsung oleh Rasul. Bagaimana cara menjemputnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Inilah keutamaan dan keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebenarnya salawat yang dilakukan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang sering dibaca oleh orang sebelum azan. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baru Allahu Akbar. Biasanya begitu. Bagaimana cara Allah bersalawat kepada Nabi? Apakah dia mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Tidak. Kalau mengucap itu, apa bedanya dengan kita? Salawat kepada baginda Nabi oleh Allah berbeda. Yang mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada sepertiga malam. Memperjalankan hambanya pada sepertiga malam. Satu-satunya makhluk Allah di dunia ini yang diakui kehambaannya oleh Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku-ngaku saja saya hamba Allah. Yakin kita diakui oleh Allah? Belum tentu. Kalau baginda Nabi, Allah sendiri mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi, hambaku, hambanya diperjalankan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang relatif dan sangat singkat, yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kecepatan cahaya melebihi daripada itu, dibawa oleh burakan Nabi. Ada kadang-kadang waktu SD dulu, saya pernah melihat poster gambar buruk. Diumpamakan buruk itu berbentuk kepala wanita, gadis cantik, berambut panjang, berekor kayak kuda. Buruk enggak begitu. Buruk itu artinya, ini bahasa Arab, buruk, kilat. Barki, kilat artinya. Bukan kuda yang berkepala manusia. Ini kita dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang buat poster itu. Bukan begitu. Berarti baginda Nabi menunggang seperti menunggang kuda ya. Wanita cantik jadi kepalanya. Terus bagaimana? Kita berpikir macam-macam. Cantik betul buruk itu. Buruk itu tak punya kelamin. Orang ini kilat kok. Melebihi kecepatan kilat. Orang lampu sorot aja bagaimana cepatnya cahaya itu melesat ke sana. Melebihi kecepatan cahaya. Itu jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kenapa Rasul harus ke atas, Pak Ustaz? Apakah Allah itu ada di atas? Allah itu ada di mana-mana. Kalau Allah itu ada tempat posisinya di mana, di atas, di kiri, di kanan, apa bedanya dengan manusia? Kenapa Rasulullah ke atas? Bukan menghadap ke Allah, tapi memperjalankan hambanya. Dia dikelilingkan. Dia dikasih, kalau kita misalkan kita habis ujian, dibawa ke laut oleh guru SD, apa namanya? Pelesir, liburan lah gitu ya. Dia diliburkan oleh Allah karena waktu itu istrinya Siti Khadijah meninggal, kakeknya meninggal, semuanya meninggal. Orang-orang terdekat beliau adalah meninggal. Paman-pamannya Sidina Hamzah semua meninggal. Dihibur oleh Allah. Kau liburan dulu. Diajak ke sana, diajak ke surga, diajak ke neraka, diajak ke langit. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah bersolawat kepada Nabi, menyenangkan Nabi, memberikan keagungan dan keistimewaan kepada Nabi. Keagungan yang bagaimana? Malaikat Jibril pun ketika mau menghadap kepada Allah, mau masuk ke Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Masuklah kau Rasul. Saya enggak pantas. Kau kan teman saya dari sana, harus menghadap kepada Allah juga sama-sama. Majulah, malu saya, kata Jibril. Jibril aja malu. Bahkan Rasul, terompa yang dipakai baginda Nabi masuk ke Sidratul Muntaha. Makanya setiap sesuatu yang dipakai oleh Nabi itu sangat-sangat kemuliaannya luar biasa. Sampai malaikat Jibril aja malu masuk ke batas Sidratul Muntaha. Batas daripada bagaimana Rasul akan menghadap kepada Allah. Malu, enggak mau dia. Apa kata Jibril? Kalau saya masuk ya Rasul tanpa izin Allah, hancur saya. Terompa Rasulullah kok enggak hancur? Terompa Rasulullah itu lebih mulia daripada malaikat Jibril. Luar biasa. Kenapa dikatakan lebih mulia? Itu aja dapat masuk kok. Malaikat Jibril enggak berani masuk. Inilah bagaimana Allah bersolawat kepada Nabi, bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli. Enggak, Allah enggak begitu. Jadi cara bersolawatnya adalah
memberikan keagungan, kemuliaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat diberikan oleh orang lain. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi. Inilah penafsiran atau tafsir menurut tafsir Jalalain, tafsir Musayyar, dan beberapa Ibnu Katsir juga sama penafsirannya, cuman ada berbeda, agak panjang sedikit, ada pendek sedikit. Jadi kita uraikan beberapa tafsir ini disatukan menjadi satu dalam pemaknaan yang mudah dipahami oleh hadirin sekalian. Ini untuk Al-Fatihah sudah habis. Untuk masuk kepada Suratul Baqarah, kita bahas yang 3 huruf. Kita buka pintunya dulu. Suratul Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim. Ada yang tahu artinya? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau yang depannya ini tahu kita artinya. Alif Lam Mim ini. Kok enggak, kalau orang-orang luar Islam mengatakan enggak jelas sekali ya Alif Lam Mim, apa maknanya? Apa iya itu firman Tuhan? Ada. Pernah saya mendengar bahasa itu dari orang-orang sebelah. Alif Lam Mim menurut sebagian penafsiran ulama, alif itu Allah, lam itu adalah Jibril, mim itu adalah Muhammad menurut ulama. Tapi bukan itu artinya. Apa iya Allah menyingkat-nyingkatkan gitu? Sebagian kecil ulama mengatakan Alif Lam Mim itu Allah, Jibril, Muhammad. Sedangkan sebagian besar ulama mengatakan wallahu a'lamu bissawab. Enggak ada berani mengartikan. Jadi hanya Allah yang tahu maksud daripada ini. Ini rahasia Allah. Jadi kita enggak berani menerjemahkan karena Rasulullah tidak pernah menerjemahkan Alif Lam Mim ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini pembuka saja, nanti kita lanjutkan minggu depan. Karena sudah agak cerah sedikit seperti biasa. Kalau terlalu banyak disampaikan, takutnya lupa yang sudah disampaikan, yang ujung-ujungnya aja yang diingat. Makanya kita sampaikan satu ayat supaya oh iya ini maksudnya siratal mustaqim itu. Ini artinya begitu. Ini pembuka daripada suratul Baqarah saja. Jika nanti kita ada kesempatan nikmat iman dan Islam masih dalam keadaan seperti ini atau melebihi dalam keadaan iman kita sekarang, alhamdulillah insyaallah kita akan berjumpa kembali kalau ditelepon. Kalau enggak ya saya mungkin ada waktu di tempat lain begitu. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa diberikan nikmat dan kesempatan sehingga bisa bertatap muka. Kita akan membahas suratul Baqarah. Jadi apabila ada kata-kata yang salah hadirin sekalian, saya minta maaf karena saya juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Tapi mungkin kalaupun misalkan salah dan dosa itu belum ditahu masih disembunyikan oleh Allah. Tapi mudah-mudahan kita terlindungi dari semua itu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.